Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam jumpa lagi di materi belajar bersama Diana. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian kecerdasan kinestetik, manfaat kecerdasan kinestetik, jenis kecerdasan kinestetik. Selayang pandang. Seringkali terdengar keluhan orang tua dan guru dengan nada kesal. Seringkali terdengar teriakan orang tua memarahi. Seringkali melihat kesibukan guru dengan raut lelah mengikuti gerakannya. Tidak bisa diam, tidak mau duduk tenang, bergerak terus. Bahkan sebagian orang memberikan julukan hiperaktif, gasing, nakal, dan lainnya. Padahal tidak selalu yang aktif bergerak itu hiperaktif. Dan mereka pun bukan gasing. Tidak pula anak nakal. Tidak ada yang salah dengan mereka. Hanya kita yang belum mengenalnya. Oke, baik teman-teman. Kita mulai materi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita pahami tentang pengertian kecerdasan. Biasa mengatakan kecerdasan itu adalah suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perhitungan atas kondisi-kondisi yang secara optimal bagi organisme dapat hidup berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Itu menurut Piaget. Velden mengatakan kecerdasan itu kemampuan untuk memahami dunia, berpikir secara rasional dengan menggunakan sumber-sumber atau referensi secara efektif pada saat menghadapi sebuah tantangan. Ya, jadi organisme makhluk hidup bisa dikatakan cerdas, berarti ada sesuatu yang kondisinya berlangsung secara optimal, berpikirnya secara optimal. Oke. Teman-teman bisa mengartikan sendiri apakah itu kecerdasan. Oke. Nah, kaitannya dengan kinestetik, yang kita pelajari terkait dengan kinestetik yaitu terkait dengan kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan fisik motorik anak usia dini. Dan tujuan dari pengembangan ini untuk mengkoordinasikan keseimbangan, kekuatan, dan kelunturan otot-otot tubuh anak usia dini. Nah, baru kita bisa kaitkan apa sih berarti pengertian dari kecerdasan kinestetik. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Ya, Armstrong mengatakan kecerdasan kinestetik adalah kemampuan seseorang menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Jadi yang dimaksud kecerdasan kinestetik berarti menggunakan tubuhnya, ya, berpikir dengan menggunakan tubuhnya. Ini bisa di headline ya, di garis bawahi, gitu ya. Yang ditunjukkan dengan ketangkasan tubuh untuk memahami perintah dari otak. Hal ini mengarah pada sejumlah kemampuan fisik yang lebih spesifik, seperti kemampuan koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan, serta kemampuan menerima rangsangan, dan beberapa hal yang berhubungan dengan sentuhan. Oke, itu kata Armstrong. Lalu bagaimana kata Gardner? Kecerdasan kinestetik adalah saat dimana kita mampu menggunakan gerakan-gerakan yang bagus, seperti berlari, menari, membangun sesuatu seperti seni atau kerajinan tangan. Nah, kecerdasan kinestetik ini adalah salah satu dari 8 teori multiple intelligence atau 8 macam-macam kecerdasan jamak, kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Gardner sendiri. Dan masing-masing kecerdasan itu dapat berdiri sendiri, terpisah dari kecerdasan yang lain. Itu artinya, jika memiliki kecerdasan yang tinggi pada satu hal, tidak berarti dia akan cerdas pada semua bidang. Itu ya. Oke. May Lewin dan kawan-kawan itu mengatakan kecerdasan kinestetik itu adalah kemampuan menggunakan seluruh tubuh
untuk menyampaikan ide atau perasaan dalam bentuk berpantomim, menari, dan berolahraga, dan keterampilan menggunakan tangan dan menciptakan atau mengubah sesuatu, ya, membuat kerajinan tangan, membuat patung atau menjahit. Nah, ini dari 3 pengertian kecerdasan kinestetik dari ahli ini. Silakan teman-teman sampaikan menurut pandangan teman-teman sendiri. Nah, ini adalah kesimpulan dari saya. Oke ya, teman-teman coba ungkapin dengan bahasa sendiri ya. Oke, baik. Kita lanjut ke manfaat kecerdasan kinestetik. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman berbagai macam konsep dan bahasa. Bagi anak-anak kecerdasan kinestetik, ya, sebuah konsep itu kan lebih dimengerti melalui aktivitas fisik. Dia harus bergerak. Misal konsep besar kecil dicirikan melalui gerakan yang berbeda-beda. Oke. Hal ini seperti meniru aksi atau suara binatang juga mempermudah mereka memiliki asosiasi antara kata-kata, suara, dan artinya. Ya, biasanya anak yang cerdas kinestetik nih, kalau untuk menirukan binatang ya, dia akan lebih explore dengan melakukan gerakan binatang itu berjalan, kemudian gimana suara binatangnya, dia meniru apa yang dilihat, binatang apa yang mereka sudah pahami melalui video atau melalui gambar ya, seperti itu. Kemudian mendorong perkembangan kognitif, keterampilan kognitif seperti mengurutkan kejadian atau proses dan mengikuti petunjuk. Oke. Ketiga, meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial melalui aktivitas berkelompok yang membutuhkan komunikasi dan kerjasama. Mereka juga belajar nilai-nilai kepercayaan, disiplin, dan ketekunan. Ini manfaat kecerdasan kinestetik ya. Jadi melalui mereka beraktivitas melalui banyak permainan-permainan yang menggunakan aktivitas dan mereka bermain secara berkelompok, ini akan melatih mereka untuk bersosialisasi dan bekerja sama. Oke. Kemudian manfaat selanjutnya mengembangkan pola pikir kreatif dan keterampilan dalam memecahkan masalah yang dapat digunakan dalam situasi kehidupan nyata. Ya, melalui aktivitas fisik dia melakukan sesuatu. Dia kalau mendapatkan pengetahuannya tidak hafalan, jadi dia harus melakukan. Dia buat langsung sendiri. Kemudian yang selanjutnya membangun rasa percaya diri. Ketika anak dapat mengenali kelebihannya, itu akan menjadi kekuatan yang menghantar mereka menjadi seorang ahli di bidang tertentu, ya. Biasanya anak-anak yang cerdas kinestetik kemudian diarahkan, dia kenal apa yang dia sukai, kemudian dia tekuni, dia akan menjadi seorang ahli ya, seperti olahragawan. Seperti itu contohnya. Meningkatkan sportivitas. Nah, olahraga dan aktivitas lain fisik lain yang bersifat kompetitif membantu anak mengenal konsep menang dan kalah. Lalu dia pandai menyikapinya. Jadi kalau kalah tidak menjadi lemah gitu ya, dan menang tidak menjadi dia menjadi jumawa atau sombong atau mungkin jadi terlalu percaya diri ya. Jadi itu penting sekali sportivitas. Kemudian menjaga kesehatan tubuh. Jadi banyaknya aktivitas gerak tubuh pada anak-anak dengan kecerdasan kinestetik membuat mereka lebih sehat, tidak mudah sakit. Anak-anak juga terlihat lebih kuat dan lebih bergairah dalam menjalani kehidupan. Oke, ini manfaatnya. Lalu setelah kita pahami manfaatnya, kita juga harus tahu ada jenis-jenis kecerdasan kinestetik. Ya, orang yang memiliki kecerdasan kinestetik akan belajar dengan paling baik apabila mereka diizinkan, diberikan kesempatan untuk mempergunakan pergerakan motoriknya sebagai bagian dari proses belajar. Mereka seringkali lebih memilih terlibat langsung dalam praktek menggunakan materi tertentu daripada belajar dari buku. Jadi anak-anak yang banyak bergerak, yang dia belajarnya sambil jalan-jalan, muter-muter, loncat sana, lari sini, kemudian dia juga sulit duduk tenang, itu adalah anak-anak kinestetik yang memang membutuhkan cara belajar yang berbeda. Ya, dia
Dia lebih senang melakukan sesuatu yang praktek. Kalau dia sudah belajar monoton dengan buku, tulis, menulis lagi, atau mendengarkan dongeng saja tanpa melakukan aktivitas apapun, dia akan jenuh, akan cepat bosan. Itulah ya. Nah, kemudian peserta didik dengan kecerdasan kinestetik dapat mengerti jauh lebih mudah ketika mereka terlibat aktif pada suatu praktek secara langsung. Jadi kalau hanya dia melihat demonstrasi gurunya, dia tidak akan mudah memahami itu, bahkan dia akan teralih fokusnya. Jadi dia ingin selalu melakukannya sendiri, mempraktekannya langsung. Insya Allah dia akan lebih cepat paham. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis kecerdasan kinestetik. Yang pertama, closed skill, ya, kecerdasan tertutup, yaitu kemampuan tertutup ya, ketika hanya ada satu pilihan dalam kecerdasan kinestetik tersebut dan harus mengikuti suatu pola yang telah ditentukan, seperti belajar menari ya. Menari kan meniru gerakan-gerakan yang diperlihatkan orang dewasa atau guru tarinya ya, diikuti ya. Dalam suatu tarian itu telah ada gerakan tertentu yang harus diikuti dan tidak dapat dilakukan dengan menyimpang atau mengubah makna dari tarian tersebut. Jadi untuk menari apalagi yang terstruktur, anak itu akan mengikuti gerakan-gerakan yang ditunjukkan ya. Kalau open skill atau kemampuan terbuka, ini keterampilan yang memerlukan lebih banyak fleksibel dalam proses belajarnya. Contohnya adalah suatu tim olahraga. Seseorang yang berada dalam sebuah tim akan mempelajari berbagai taktik berbeda dan juga rutinitas yang berbeda agar dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi yang mungkin muncul saat pertandingan. Karena tidak ada pertandingan olahraga yang berlangsung sama persis antara satu dengan yang lainnya. Ya, dalam olahraga di situ harus ada yang berlari cepat, berjalan atau mungkin memiliki manuver-manuver gaya yang lain untuk dapat menangkan dalam pertandingan itu. Seperti itu ya, namanya open skill. Jadi keterampilan terbuka yang harus fleksibel ya, menggunakan berbagai macam gerakan secara fleksibel tanpa harus mengikuti pola yang sama. Oke, itu dia. Nah, itu ya, sudah kita pelajari. Saya sudah sampaikan semua materinya. Nah, sekarang ada quote dari saya. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Baik, itu saja teman-teman untuk materi hari ini. Semoga mudah dipahami, ada manfaatnya, dan bila ada yang ingin ditanyakan atau nanti ada pertanyaan dari saya ya, silahkan saja kita lakukan seperti biasa di WA Group atau di ACH. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.